Hanya saja orang yang ditanyakan ini, kan kemarin saya sempat pergi ke Kalimantan. Dan sempat saya mau pergi bertemu dan berkenalan. Iya. Dan saya pergi tapi entah kenapa tidak mau menemui saya. Kalau dadakan atau mungkin kedatangan Bapak kemarin, kita tidak tahu. Mohon maaf Pak ya. Ya mohon maaf. Dan kabar yang tersiar itu, Pastor Andy tidak bersedia menemui. Jadi, kira-kira begini jawabannya. Saya sama sekali tidak tahu bahwa beliau mendatangi. Dalam kesempatan ini, Pastor Andy minta maaf yang sebesar-besarnya ya, jika ini menjadi sebuah hal yang tidak baik dalam hubungan sebagai rekan pelayanan, sebagai hamba Tuhan. Sebagai tanda permintaan maaf Pastor Andy, menurut Pak Andi bahwa sudah beredar cukup luas Pastor Andi ini menolak kunjungan saya pada waktu saya ke Balikpapan. Sebenarnya saya tidak mengatakan begitu juga. Mungkin kalau sudah di luar lalu sudah berkembang, mungkin jadinya begitu lalu memberi kesan buruk kepada Pak Andi bahwa dia menolak saya waktu kunjungan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan praktis dan sederhana tetapi dapat menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Ulasan ini saya beri judul Pendeta Ezra Soru berkata, entah kenapa Pastor Andi Simon tidak mau menemui saya. Pastor Andi Simon minta maaf. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah kesempatan acara Anda bertanya, Ezra Soru menjawab, hambanya Pendeta Ezra Soru membuat sebuah pernyataan terkait dengan hambanya Pastor Andi Simon. Untuk lebih lengkapnya, mari kita menyaksikan pernyataan dari Pendeta Ezra Soru berikut ini. Bagaimana menurut Pak Ezra Soru mengenai seorang hamba Tuhan, Pastor AS di Kalimantan, dalam pelayanannya menyembuhkan orang-orang sakit, seperti itu dipandang dari sisi Alkitabiah? Nah, hanya saja orang yang ditanyakan ini, kan kemarin saya sempat pergi ke Kalimantan. Dan sempat saya mau pergi bertemu dan berkenalan. iya. Dan saya pergi tapi entah kenapa tidak mau menemui saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya pernyataan dari Pendeta Ezra Soru yang memberikan konfirmasi penegasan, saya punya keinginan atau kerinduan untuk bertemu dan berkenalan kepadanya. Maksudnya kepada Pastor Andi Simon. Tetapi entah kenapa beliau tidak mau menemui saya. Dengan adanya pernyataan Pendeta Ezra Soru ini, ternyata mendapatkan respon dan tanggapan dari hambanya Pastor Andi Simon. Kira-kira seperti apa pernyataan dari Pastor Andi Simon? Mari kita saksikan tanggapan berikut ini. Tadi juga dapat kabar, katanya ada rekan hamba Tuhan yang pernah ke sini, katanya Bapak Pendeta Ezra Soru ada datang ke Balikpapan. Shalom Pak Ezra Soru ya, yang terkasih. Senang banget ya sebetulnya. Kapan datang Pak? Sebuah kehormatannya kalau bisa ketemu dengan Bapak. Bapak seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kapan datang? Nanti kalau pas mau datang, info-info Pak ya. Nanti dipersiapkan bila perlu nanti tim dari IHS menjemput Bapak di bandara begitu. Kalau dadakan atau mungkin kedatangan Bapak kemarin, kita tidak tahu. Mohon maaf Pak ya. Ya mohon maaf. Saya juga kembali menyapa, halo Bapak Pendeta Ezra Soru. Nanti ya, kapan mau ke Balikpapan info ya, nanti
diaturkan yang baik. Yang pasti saya dapat kabar kata Bapak ke Balikpapan dan tidak bertemu. Ya, saya tidak tahu. Saya mohon maaf, saya tidak tahu. Kalau tahu, senang banget. Pasti Bapak bikin video kan, keren. Kapan lagi dong kita bisa berbincang-bincang dengan hamba Tuhan terkenal, Pendeta Ezra Soru. Baik Bapak Ibu Saudara, bukan hanya itu, kelihatannya Pastor Andi Simon merasa ada yang perlu dijelaskan lebih konkret, lebih terang benderang, karena beredarnya informasi yang kurang tepat bahwa Pastor Andi Simon menolak bertemu dengan hambanya Pendeta Ezra Soru. Atas dasar adanya pernyataan yang bergulir demikian di media sosial, maka pada akhirnya Pastor Andi Simon pun membuat penjelasan lebih lanjut sehingga apa yang sudah beredar di publik itu boleh terjelaskan dengan baik. Oleh karena itu, setelah selesai pelayanan live jam 5 pagi, Pastor Andi Simon pun membuat kembali pernyataan yang lebih jelas dan terang benderang. Oleh karenanya, mari kita kembali menyaksikan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Bapak Pendeta Ezra Soru, pertama-tama salam kenal. Mohon maaf, Pastor menyapa lewat medsos ini karena ada kerinduan gitu. Mau belajar kepada hamba-hamba Tuhan ini. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, senior melayani jiwa-jiwa. Ada beberapa hal yang dalam kesempatan baik ini, tadi selesai live pagi ya, lalu Pastor tergerak untuk membuat video sapaan ini. Beberapa hal itu, yang pertama, memberikan sebuah penjelasan pertama kepada yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru, supaya tidak simpang siur ada berita-berita, maka Pastor Andy hadir untuk memberikan pengertian, mudah-mudahan bisa diterima. Sudah tersebar kabar bahwa hamba Tuhan Pendeta Ezra Soru pernah datang ke Healing Center, dan kabar yang tersiar itu Pastor Andy tidak bersedia menemui. Jadi kira-kira begini jawabannya. Saya sama sekali tidak tahu bahwa beliau mendatangi. Beliau datang ke Healing Center itu tidak ada konfirmasi dan tidak ada pemberitahuan. Semisal tahu, mungkin lain ceritanya. Yang berikutnya, waktu itu memang lagi pembatasan secara ketat. Yang datang ke Healing Center kan banyak banget, Bapak Ibu mesti tahulah, orang-orang yang meminta pelayanan. Namun waktu itu kan kita dibatasin. Jadi Pastor Andy hanya fokus form doa, karena form doa bahkan sampai hari ini itu banyak banget Bapak Ibu sekalian. Jadi memang orang-orang yang datang diarahkan ke form doa. Dan menurut berita yang sudah tersebar, salah satu dari sekian banyak orang yang datang, rupanya ada yang terkasih hamba Tuhan Pendeta Ezra Soru. Jadi dalam kesempatan ini Pastor Andy minta maaf yang sebesar-besarnya ya, jika ini menjadi sebuah hal yang tidak baik dalam hubungan sebagai rekan pelayanan, sebagai hamba Tuhan. Sebagai tanda permintaan maaf Pastor Andy, kapanpun Bapak Pendeta Ezra Soru bersedia datang ke Balikpapan atau di kota mana saja, Pastor Andy undang ya, maksudnya melayani atau juga Pastor Andy memberkati dengan semua yang diperlukan gitu. Karena biarlah gini-gini, Pastor Andy belajar untuk, Tuhan pernah katakan kan,
pakailah mamon untuk membangun persahabatan gitu. Jadi ada berkat Tuhan ya, kalau misalnya Bapak Pendeta Esra Soru mau bertemu, ayo kita ketemu ya. Nanti kasih salam tangan dan juga tolong ajarin saya banyak hal ya, supaya Pastor bisa menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika hambanya Pastor Andi Simon membuat pernyataan yang kedua, dan di sana nanti akan saya ulas tentang meminta maaf atau mohon maaf dari hambanya Pastor Andi Simon. Sekalipun nanti sebenarnya kalau kita jeli dan teliti memperhatikan, bukan merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan dari Pastor Andi Simon sehingga beliau sampai mengucapkan permohonan atau permintaan maaf. Hanya sebagai bentuk bagaimana sesama hamba Tuhan barangkali dengan adanya informasi yang berseliweran untuk tidak salah paham satu dengan yang lain. Tetapi yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, dengan adanya pernyataan lanjutan dari Pastor Andi Simon, maka hambanya Pendeta Esra Soru pun berkenan untuk memberikan klarifikasi tentang satu penegasan bahwa tidak benar Pastor Andi Simon menolak untuk bertemu dengan Pendeta Esra Soru. Mari kita menyaksikan pernyataan dari hambanya Pendeta Esra Soru berikut ini. Menurut Pak Andi bahwa sudah beredar cukup luas Pastor Andi ini menolak kunjungan saya pada waktu saya ke Balikpapan. Sebenarnya saya tidak mengatakan begitu juga. Mungkin kalau sudah di luar lalu sudah berkembang, mungkin jadinya begitu lalu memberi kesan buruk kepada Pak Andi bahwa dia menolak saya waktu kunjungan. Bukan begitu ceritanya. Dan saya pun sebenarnya tidak punya rencana mengunjungi ke sana gitu. Cuma waktu itu saya dalam pelayanan ke Balikpapan. Sebelum saya pelayanan ke Balikpapan, itu ada orang yang meminta tanya pada saya atau minta tolong, bisakah atau apakah Pak Esra kenal Pak Andi Simon? Kalau kenal, minta tolong dijembatani supaya keponaannya didoakan, gitu, karena ada sakit tertentu. Saya bilang saya nggak kenal, ya hanya dengar-dengar sekilas saja, tapi tidak pernah kenal, tidak ada kontak sama sekali, dan dia juga mungkin tidak kenal saya. Gitu saya bilang. Itu sebelum saya berangkat ke Balikpapan. Setelah itu saya ke Balikpapan, ketemu dengan beberapa teman pendeta, lalu mereka bicara, tahu-tahu nyinggung nama Pak Andi Simon. Saya, siapa? Ya, Pak Andi Simon. Lalu saya hubungi lagi orang yang minta tolong saya itu. Yang kamu minta tolong itu namanya siapa? Nah, lalu bilang Andi Simon. Di mana tinggalnya? Tidak tahu juga. Oh, akhirnya saya cari tahu informasi dari teman-teman pendeta di situ. Oh ya itulah Pak Andi Simon yang katanya banyak doa bikin mujizat itu. Rupanya mereka teman-teman juga dengan Pak Andi begitu. Akhirnya mereka bilang mau kita kunjungan. Oke, boleh. Nah, lalu kita kunjungan. Jadi kunjungan itu tanpa rencana awal, juga tanpa konfirmasi ke Pak Andi bahwa kami mau kunjungan. Tidak, hanya pergi saja. Ya kalau ketemu ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, waktu ke sana ya memang sepi, hanya beberapa satu keluarga saja yang kami lihat di situ. Begitu tanya, oh mau minta datang dari Jakarta, minta didoakan. Tapi memang tempat itu sepi karena kan lagi corona. Lalu kami mendekati penjaga di situ, bilang, ya ini ada kunjungan dari teman-teman pendeta dari Pak Esra. Lalu dia masuk dan menyampaikan, tapi dia keluar lalu dia bilang, maaf Bapak tidak bisa menemui karena lagi berdoa, doa puasa atau apa gitu ya. Ya sudah, cuma itu. Ya sudah, karena tidak ketemu ya kami pulang, kan toh bukan kunjungan yang direncanakan juga, ya hanya tiba-tiba dadakan aja, ya sudah.
Jadi itu tidak berarti bahwa Pak Andi ini menolak. Tahu saya mau datang tapi menolak ditemui, bukan. Saya juga nggak pernah berkata begitu, cuma cerita saja bahwa tidak bisa ditemui. Entah penjaganya itu menyampaikan nama saya di sana, lalu Pak Andi tidak menemui karena lagi doa, atau hanya bilang ada orang mau temui, juga saya nggak tahu. Pokoknya yang penting ada doa, tidak bisa temui, itu aja. Jadi kalau belakangan muncul, seperti Pak Andi bilang, muncul informasi-informasi bahwa, wah, Pendeta Esra berkunjung tapi Pastor Andi menolak menemuinya, itu mungkin sudah ditambah-tambahi bumbu lah, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah menyampaikan atau menunjukkan kepada setiap kita sebanyak 4 kali pernyataan, 2 kali dari hambanya Pendeta Esra Soru, dan 2 kali pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon. Sekarang saya ingin memberikan ulasan dan beberapa catatan penting terkait dengan hal ini, dan sekalipun sebenarnya tidak bisa terpisahkan, bukan fokus melulu mengangkat topik yang terkait dengan hambanya Pastor Andi Simon dan juga Pendeta Esra Soru. Saya merasa terpanggil dan berkepentingan untuk memberikan ulasan terkait dengan adanya pernyataan dari Pendeta Esra Soru, kemudian ditanggapi oleh Pastor Andi Simon, dan ada tanggapan lanjutan dari Pastor Andi Simon, kemudian ditanggapi kembali oleh Pendeta Esra Soru. Ada hal yang sangat penting yang bisa menjadi contoh dan pembelajaran bagi kita tentang bagaimana sebenarnya atau sesungguhnya mengatasi kesalahpahaman atau kesalahpengertian dalam konteks tren sekarang disebut miskomunikasi antara seorang hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, bisa diatasi sedemikian rupa tanpa harus menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahpengertian yang lebih tajam untuk waktu-waktu berikutnya. Ada klarifikasi, ada respon, ada tanggapan didasari dengan kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang terus terang saya katakan bahwa pernyataan dari hambanya Pendeta Esra Soru ketika pertama kali menyebutkan terkait dengan entah kenapa Pastor Andi Simon tidak mau menemui saya. Ini kalimatnya memang sangat singkat dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari orang yang menyaksikan dan mendengarkan. Kita tahu bersama hambanya Pendeta Esra Soru merupakan salah satu tokoh Kristen yang cukup dikenal publik, karena beliau merupakan salah seorang yang suka memberikan respon dan tanggapan kepada orang-orang lain yang berbeda keyakinan dengan kekristenan. Misalnya pernah berdebat dengan Ustadz Masud Insan Mokoginta almarhum, demikian juga memberikan respon dan tanggapan kepada Ustadz Abdul Somad, demikian juga kepada Ustadz Yahya Waloni. Beliau cukup dikenal publik. Saudara dikasihi Tuhan, yang saya lihat dan perhatikan ketika Pendeta Esra Soru di dalam acara Anda bertanya, Pendeta Esra Soru menjawab, saya melihat memang pernyataannya sangat-sangat singkat. Dan itu bisa menimbulkan berbagai prediksi, perkiraan, atau dugaan dari orang-orang yang menyaksikan dan mendengarkan. Kita tahu beliau itu juga banyak yang suka dengan doktrin ajaran yang disampaikan. Nah, dari sinilah barangkali muncul informasi yang semakin beraneka ragam. Saya perlu sampaikan kepada kita, dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menitipkan uang ke seseorang, ada kecenderungan jadi berkurang. Tapi kalau titip omongan atau pernyataan seringkali jadi bertambah. Itu salah satu menjadi kelemahan kita. Termasuk orang-orang percaya, masih banyak kali terjadi kegagalan dalam hal ini.
Saya yakin pertama kali Pendeta Ezra Soru membuat pernyataan ini, tidak ada maksud yang negatif. Tetapi oleh karena pernyataannya begitu singkat tanpa ada penjelasan yang lebih jauh, lebih dalam, maka orang lain bisa menginterpretasikan sebagai sesuatu yang menolak. Kalau yang namanya sudah menolak, maka akan berkembang nanti sebuah konklusi, kesimpulan. Sombong amat itu orang. Masa sesama hamba Tuhan tidak saling menghargai? Ya itulah, manusia ini seringkali kan membaca sesuatu yang tidak ada, sehingga mengadakan yang tidak ada menjadi ada, begitu. Jadi kadang-kala kita berperan seperti Tuhan. Tuhan itu kan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi kita dalam konteks berpikir kita yang negatif atau dangkal dan sempit, menduga-duga, mengira-ngira, menerka-nerka, sehingga kita membaca sesuatu yang tidak terbaca, mengambil sebuah konklusi yang sudah menyimpang dari apa yang dimaksud oleh orang pertama menyampaikan itu ke publik. Jadi terus terang, secara satu sisi, saya sebenarnya mengharapkan tadinya hambanya Pendeta Ezra Soru memberikan pemaparan yang lebih luas dan mendalam terkait dengan perkataannya. Entah kenapa beliau tidak mau menemui saya, sehingga tidak menimbulkan satu penafsiran atau perkiraan yang melebar kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, ternyata setelah ada informasi bahwa salah seorang yang sempat datang di Tribun Healing Center atau di Geraha YHS adalah hambanya Pendeta Ezra Soru. Ketika hambanya Pastor Andi Simon tahu tentang informasi ini, maka beliau tidak menunggu waktu lama, memberikan klarifikasi, memberikan respon dan tanggapan. Bahkan Pastor Andi Simon berkata, kalau sampai bisa ketemu tadinya adalah sebuah kehormatan bisa bertemu dengan hambanya Pendeta Ezra Soru. Dengan kata lain, sangat welcome. Hanya permasalahannya Bapak Ibu Saudara, tidak ada informasi, tidak ada konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu akan kedatangan tersebut. Sehingga Pastor Andi Simon pun berkata memang sama sekali tidak tahu. Makanya sampai beliau berkata kalau sampai tahu akan lain ceritanya. Tetapi di tengah-tengah beliau memberikan respon dan tanggapan, mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menurut saya sangat bijak. Dan ini perlu kita contoh tanpa menambah menguranginya. Beliau berkata sebuah kehormatan kalau bisa ketemu dengan Bapak Pendeta Ezra Soru. Bahkan beliau memberikan pujian dan itu realita kenyataan memang. Bapak seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Pak, kalau mau datang info-info, nanti dipersiapkan. Bila perlu tim IHS menjemput Bapak di bandara, menyambut Bapak Ibu Saudara. Kalau dadakan atau kedatangan Bapak kemarin kita tidak tahu, mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Bayangkan, saudara dikasih Tuhan, dari segi umur, saya yakin Pendeta Ezra Soru mungkin beberapa tahun lebih tua daripada hambanya Pastor Andi Simon. Tetapi saya terus terang mengacungi jempol kepada kedua hamba Tuhan ini. Secara khusus kepada mitra doa Pastor Andi Simon. Sekalipun tidak ada sebuah kekeliruan atau kesalahan keberdosaan di sini. Sebagai seorang yang lebih muda memberikan contoh kepada kita, beliau minta maaf atas kekurang tepatan ini. Bukan atas kekeliruan, kesalahan atau keberdosaan. Ini merupakan sebuah contoh bagi kita. Ada banyak orang yang hidup di dunia ini sangat sukar, sangat sulit, begitu berat hati untuk mengeluarkan kata minta maaf. Apalagi dia sudah tahu bahwa dia salah. Sukar juga mengucapkan keluar dari mulut kita untuk minta maaf. Tetapi saya sangat salut dengan hambanya Pastor Andi Simon. Sekalipun ini konteksnya karena tidak tahu, tidak ada pemberitahuan, tidak ada konfirmasi, tidak ada info sama sekali. Oleh karena beliau tahu ada seorang rekan hamba Tuhan yang datang dan ternyata tidak ketemu, beliau pun minta maaf. Mari kita contoh hal ini. Sangat bermanfaat dalam kehidupan kita masing-masing. Waktu datang ke Balikpapan dan tidak bertemu, saya tidak tahu, mohon maaf. Diulangi lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu senang banget.
Kapan lagi dong bisa bincang-bincang dengan hamba Tuhan terkenal Pendeta Ezra Soru? Di sini artinya bukan saling merendahkan, bukan saling menjelekkan, tapi saling memuji sebagai sesama rekan hamba Tuhan. Bukankah itu perlu bagi kita? Dengan menyadari kekurangan, kelebihan, kelemahan kita masing-masing, maka kita bisa berkolaborasi, merapatkan barisan untuk saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport dalam pelayanan. Dan hal itu dimulai dari pernyataan-pernyataan yang kita buat. Bukan pernyataan-pernyataan yang negatif, pernyataan-pernyataan yang memfitnah atau menuduh penipu, pernyataan-pernyataan yang membuat doa-doa supaya pelayanan orang lain segera ditutup karena menurut pengertian kita tidak sesuai dengan Alkitab. Padahal pelayanan orang lain telah menjadi berkat, bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita. Pastor Andi Simon kembali melanjutkan. Ada kerinduan untuk belajar dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Tersebar kabar hamba Tuhan Pendeta Ezra Soru pernah datang ke Tribun Healing Center. Dan ada kabar yang berseliweran di luar. Pastor Andi Simon tidak bersedia menemui. Maka beliau kembali memberikan konfirmasi penegasan ulang di video yang berbeda. Saya sama sekali tidak tahu bahwa beliau mendatangi Tribun Healing Center. Tidak ada konfirmasi, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tentu yang datang ke Tribun Healing Center banyak orang. Dan tidak pernah menduga sebelumnya bahwa salah seorang yang datang ke sana itu adalah hambanya Pendeta Ezra Soru. Saudara dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon kembali memberikan konfirmasi penegasan. Minta maaf yang sebesar-besarnya jika ini menjadi hal yang tidak baik sebagai sesama rekan hamba Tuhan. Dan bukan hanya itu. Sebagai tanda permintaan maaf Pastor Andi Simon, beliau pun dengan sukacita mengundang Pendeta Ezra Soru untuk datang melayani, bahkan bersedia memberkati dengan semua yang diperlukan. Dengan satu prinsip, Pastor Andi Simon mengingat satu bagian firman Tuhan. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Tolong diperhatikan Bapak Ibu Saudara, bukan ikatlah persahabatan dengan mamon, bukan. Kalau ikat persahabatan dengan mamon, berarti mamon nanti bisa menjadi tujuan kita. Tetapi firman Tuhan memberikan penegasan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Kalau ada kata-kata dengan mempergunakan mamon, berarti mamon bukan tujuan. Mamon adalah alat untuk membangun persahabatan satu dengan yang lain. Dengan kita saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Bukankah mamon, uang, harta benda, kekayaan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan? Itu maksudnya. Bahkan beliau berkata begini, Bapak Pendeta Ezra Soru terkasih, tolong ajari saya banyak hal supaya bisa menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Ini luar biasa sekali. Saya mau katakan kalau dari segi konteks ketenaran atau kepopuleran, sepertinya Pastor Andi Simon lebih tenar dan lebih populer dari hambanya Pendeta Ezra Soru. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pendeta Ezra Soru juga dipakai di mana-mana. Pengajarannya banyak saya dapatkan yang meneguhkan, menguatkan saya, bahkan menambah wawasan dan pengertian saya akan firman Tuhan, khususnya terkait dengan Yudas masuk neraka. Bukan seperti dikatakan sang debater, Yudas masuk surga. Banyak pengajaran-pengajaran yang beliau sampaikan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, yang bisa menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Tapi karena memang sangat booming sekali pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, lewat pelayanan doa, aliran kesembuhan in Jesus name, beliau sangat populer dan terkenal. Hamba-hamba Tuhan yang terkenal ini, bayangkan kalau sampai mereka kolaborasi terkait dengan pengajaran yang luas dan mendalam, yang di depan adalah Pendeta Ezra Soru. Terkait dengan bagaimana mendoakan orang yang berjubel ribuan datang. Kalau nanti pandemi virus corona sudah berlalu, maka Pastor Andi Simon yang mendoakan. Kan indah sekali. Kebersamaan itu indah Bapak Ibu Saudara.
Nah, apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu Saudara? Saya mau sampaikan. Akhirnya, Pendeta Ezra Soru pun memberikan respon dan tanggapan atau klarifikasi terakhir. Bahwa ternyata kesimpulan yang saya dapatkan, kunjungan Pendeta Ezra Soru ke Geraha YHS atau ke tempat pusat pelayanan hambanya Pastor Andi Simon itu adalah tanpa rencana awal. Kunjungan yang dadakan, bahkan tanpa konfirmasi. Kalaupun ada pernyataan-pernyataan orang berseliweran di luar sana, menurut hambanya Pendeta Ezra Soru itu sudah ditambah-tambahkan atau dibumbu-bumbui. Tetapi dari klarifikasi terakhir yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru, menurut saya, kalau sampai informasi sejelas dan seterang benderang itu disampaikan oleh hambanya Pendeta Ezra Soru, di awal beliau memberikan pernyataan, entah kenapa beliau tidak mau menemui saya. Kalau dijelaskan panjang lebar seperti klarifikasi terakhir ini, saya yakin tidak memang sempat tanda petik jadi sesuatu yang bisa menjadi diskusi hangat di kalangan media sosial atau di publik. Tapi tidak apa-apa. Semua proses ini biarlah mendatangkan kebaikan, karena ada roh kerendahan hati dari kedua hamba Tuhan ini untuk saling memberikan respon dan tanggapan didasari dengan kasih, bahkan didasari dengan nuansa persahabatan walaupun belum pernah ketemu. Tapi kita doakan biarlah ke depan hamba Tuhan ini boleh berkolaborasi satu dengan yang lain dalam memajukan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan sesuai dengan potensi dan karunia masing-masing hamba Tuhan ini, sehingga dapat secara efektif, efisien, optimal, maksimal menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar kekristenan mereka mendapatkan karunia oleh karena pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kedua hamba Tuhan ini. Dan tentunya semuanya itu pastilah mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulan saya praktis saja. Dari pernyataan pertama hambanya Pendeta Ezra Soru, dan ada respon tanggapan pertama dan kedua dari hambanya Pastor Andi Simon, kemudian ada lagi klarifikasi respon tanggapan dari Pendeta Ezra Soru. Saya menyimpulkan paling tidak dua hal. Satu, informasi yang mau kita sampaikan ke publik biarlah jangan tanggung, tanpa mengatakan hambanya Pendeta Ezra Soru salah dalam hal ini, tapi adalah hal yang tadinya bisa diminimalisir ketika pernyataan beliau lebih terang atau lebih terbuka, lebih jelas diterangkan di awal pernyataan beliau. Entah kenapa beliau tidak mau menemui saya. Itu singkat banget kan pernyataannya. Tapi klarifikasi terakhir, udah dapat kita semua seluk-beluk perkaranya atau seluk-beluk ceritanya, apa maksud dan tujuan, oleh karena kenapa, dan ternyata ini dan itu jelas terlihat. Yang kedua, ketika ada kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, entah siapapun itu, suami dengan istri, atau hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain, seperti hambanya Pastor Andi Simon dan Pendeta Ezra Soru, kalau memang memiliki jarak yang jauh, dan memang yang pertama telah dipublik, dijawab secara publik pun tidak apa-apa. Yang penting tetap ada etika sopan santun, ada rasa kasih, ada keramahan, ada kerendahan hati, tidak menganggap yang satu lebih daripada yang lain atau menganggap yang lain lebih rendah daripada kita. Tidak, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita sebagai sesama hamba Tuhan, kita sama-sama dihormati oleh Tuhan karena kita adalah hambanya yang melayani Dia. Marilah kita saling mencintai, saling mengasihi. Kalau ada sesuatu informasi yang perlu diluruskan atau perlu dijelaskan, mari kita jelaskan, karena hambanya Pastor Andi Simon dan Pendeta Ezra Soru memberikan contoh kepada kita. Selamat meneladani hal yang positif dari orang lain, karena kita tidak pernah salah belajar dari apapun dan siapapun, sepanjang itu tidak keluar dari koridor rel kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesimpulan penutup melalui firman Tuhan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3:14.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.